Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sama Albara. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman diberi kebaikan dan kesehatan ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tentang Al-Bashar. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang An-Naf, lalu Al-Aqal, Al-Qalb atau Qalbu, Ruh, dan Fitrah. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama ya teman-teman. Pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang An-Naf. Nah, An-Naf ini tuh samanya dengan An-Nas yang memiliki arti jiwa. Nah, salah satu potensi dalam diri manusia ini selain akal dan ruh, ia termasuk non materi atau tidak berwujud fisik dan tidak dapat dipersepsi oleh panca indera. Lalu An-Naf ini tuh berkaitan dengan amarah, nafsu atau agresif dan melampiaskan emosinya layak an-nafsu atau al-hayawaniyah seperti itu. Nah, dalam contoh keseharian An-Naf ini tuh bisa diibaratkan seperti misalkan ada seseorang gitu ya yang melakukan sesuatu tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada kita gitu. Nah, jadi contoh An-Naf ini tuh misalkan saya akan merasa kecewa jika ada seseorang yang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan diri saya atau privasi saya tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu seperti itu. Nah, yang kedua ini mengenai tentang al-aqal atau akal. Nah, al-aqal ini mengarahkan jiwa dan membuatnya memilih antara beberapa alternatif, juga memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk. Berarti akal ini tuh adalah penyebab dibebani kewajiban dan taklif atau larangan. Akal yang sempurna adalah yang paling takut terhadap Allah, dan akal yang paling kurang atau belum sempurna adalah akal yang paling takut kepada syaitan dan tunduk kepadanya. Nah, misalkan kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kita lanjutkan permasalahannya seperti An-Naf, yaitu tentang miskomunikasi. Nah, misalkan dalam An-Naf itu kan tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu gitu ya kepada kita mengenai maksud dan tujuan melakukan hal tersebut. Nah, dalam hal ini menanyakan gitu maksud dan tujuan melakukan hal tersebut itu apa. Jadi agar kita tahu gitu maksudnya tuh melakukan hal tersebut tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu kepada kita tuh apa gitu. Pembahasan ketiga yaitu mengenai tentang al-qalbu atau al-qalb. Nah, jadi kolbu ini tuh adalah segumpal daging bulat yang panjang, terletak di sebelah kiri dada terdapat rongga-rongga yang disebut jantung. Nah, al-qalbu ini bersifat ketuhanan atau rohaniah, bahwa hakikat manusia ini bisa menangkap pengetahuan dan pengertian yang arif lagi bijaksana. Nah, dalam kolbu ini dapat menampung perasaan takut, gelisah, harapan, dan juga ketenangan. Dan kolbu ini tuh mampu memahami dengan menggunakan akal, dengan kemampuan pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Nah, kalau misalkan kita sangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari kita gitu ya, kolbu ini tuh lebih kepada sebuah komunikasi gitu. Misalkan saya akan senang jika ada yang melakukan sesuatu atau yang berhubungan dengan saya atau pribadi saya, lebih baiknya
dibicarakan terlebih dahulu gitu. Jadi merasa dihargai aja gitu, seperti itu. Nah, pembahasan yang keempat ini mengenai tentang ruh. Jadi ruh ini tuh tidak berfisik, melainkan suatu potensi mengandung energi cahaya. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, dalam tubuh manusia ini terdapat ruhnya masing-masing. Pada saat kita dalam kandungan sudah diberikan ruh oleh Allah, dan setelah kematian tubuhnya pun ruhnya tuh kembali lagi kepada Allah. Nah, jadi dalam ruh ini tuh kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya rasa penyesalan gitu. Misalkan saya akan merasa bersalah jika melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pribadi seseorang tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu. Nah, jadi orang tersebut yang melakukan kesalahan tersebut tuh adanya penyesalan gitu dalam dirinya, dan langsung meminta maaf kepada orang yang bersangkutan tersebut. Terakhir, kelima, ini mengenai tentang fitrah. Nah, fitrah ini adalah bentuk dan sistem yang diwujudkan oleh Allah pada setiap makhluknya. Fitrah ini berkaitan dengan manusia, seperti apa saja yang diciptakan oleh Allah pada manusia yang berkaitan dengan jasmani dan akalnya. Nah, fitrah ini adalah bawaan alamiah manusia. Nah, dalam keyakinan agama, fitrah ini adalah manusia sejak lahir telah memiliki agama tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan, baik itu agama Islam ataupun bukan. Nah, kalau misalkan kita berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam fitrah ini melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Misalkan ketika saya mengalami hal yang tidak menyenangkan dari seseorang, saya akan bersabar dan mendoakan orang tersebut agar diberi kesadaran oleh Allah bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Nah, maka fitrahnya manusia ini dapat dipahami yang pertama sebagai sistem alamiah yang ada dalam An-Naf. Manusia juga sebagai identitas jiwa manusia. Nah, yang kedua ini adalah jasmaniyah, merupakan ciptaan dasar alamiah yang menjadi sistem jasmani. Yang ketiga agamis, bahwa fitrah manusia ini adalah sejak awal kejadian telah mengenal Allah, dan secara psikis fitrah adalah bingkai pemelihara an-naf atau nafsu untuk menjaganya supaya tidak lari dari jiwa manusia. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.